Halo, Bapak dan Ibu guru hebat. Saat ini saya akan menyebarkan aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Immanuel. Saya adalah guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 2 Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Bapak dan Ibu guru hebat, saat ini saya akan menjelaskan pengertian kurikulum berdasarkan tiga bagian, yaitu secara etimologi menurut Sudijarto dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin cure yang berarti bertanding atau curere, dan curere yang berarti tempat berpacu atau berlari, sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau jalur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Menurut Sudijarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Fungsi kurikulum yang pertama, untuk kepala sekolah sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk penyusunan suatu proses pembelajaran dan proses aktivitas di sekolah. Untuk guru, fungsi kurikulum yaitu digunakan sebagai alat yang dipakai dalam setiap proses pembelajaran. Dan untuk murid, fungsi kurikulum yaitu murid dapat melaksanakan setiap proses pembelajaran di sekolah dan segala aktivitas yang mereka lakukan di sekolah. Untuk orang tua dan masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai alat untuk memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Berikut ini tujuan dari kurikulum. Kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan murid yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat murid mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang yang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun komponen kurikulum yaitu terdapat suatu tujuan, kemudian terdapat penilaian, materi yang akan diajarkan, dan interaksi belajar mengajar di sekolah. Dan sekarang kita akan masuk pada pertanyaan mengapa kurikulum perlu berubah. Ya, isu kekinian yang menuntut perubahan dari kurikulum yaitu yang pertama, perubahan iklim yang secara global. Yang kedua, industri multinasional. Kemudian, transformasi dari suatu budaya dan teknologi digital. Kurikulum perlu berubah juga karena guna mengikuti perkembangan zaman yang terjadi saat ini, kita juga menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Kemudian, kita menyiapkan suatu generasi yang mampu memandang ke depan atau bersifat visioner. Dan saat ini mari kita melihat tiga pilar utama pendidikan. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah dan masyarakat. Ketiga pilar ini akan mendukung jalannya suatu pendidikan yang baik yang boleh dinikmati oleh murid-murid kita. Dan akhirnya kita kembali melihat apa maksud dari suatu pendidikan. Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara. Setelah kita mempelajari tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, sekarang apa yang dilakukan seorang pendidik? Demi menuntun kodrat murid-muridnya, pembelajaran yang kita terapkan termasuk kurikulum yang
kita selenggarakan harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru kita harus belajar terus mengikuti dan memahami kehidupan murid-murid kita. Pertimbangan dalam merancang suatu kurikulum yaitu yang pertama kita harus memperhatikan setiap kebutuhan, baik kebutuhan murid maupun kebutuhan lingkungan belajar. Kemudian pendapat dari beberapa orang yang sangat memahami tentang pendidikan. Kemudian segala pengalaman yang sudah kita lalui dan sudah kita evaluasi secara bersama-sama. Kita juga mempertimbangkan dan melihat setiap hasil belajar dan juga berbagai kepentingan yang berpusat pada murid. Di akhir kata, kita dapat menyimpulkan suatu kurikulum itu bersifat dinamis dan tidak statis dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengapa kurikulum perlu berubah. Saya membutuhkan pengamatan dari saudara-saudara sekalian untuk memberikan masukan dan juga penilaian dan apa-apa saja yang Bapak dan Ibu merasa perlu diubah. Terima kasih.